Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi. Semoga selalu dalam naungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa semuanya. Di hari ini kita berdiskusi santai ya. Jadi mungkin tidak perlu terlalu tegang. Harapannya di akhir pertemuan kita sudah bisa memahami bersama-sama dan juga sudah bisa menyepakati bersama-sama mengenai skema dari bukan hanya penilaian, lanjutan dari KP yang kemarin sudah Anda lakukan gitu, dalam arti membuat laporan dan juga melakukan ujian ataupun seminar. Nah, untuk itu saya mau share screen terlebih dahulu. Oke. Jadi di hari ini kita akan membahas tentang skema dari kerja praktek dan juga mengambil kesepakatan. Jadi nanti saya mohon bantuannya untuk adik-adik semuanya. Silakan dipilih satu wakil dari kalian semua untuk menandatangani skema yang sudah saya kirimkan ke kalian di grup tadi malam. Kalau ada koreksi, baru nanti akan kita koreksi sama-sama, baru setelah itu kita sepakati dan baru ditandatangani. Nah, insya Allah di hari ini akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu KP, skema pembimbingan KP dan ujian KP, lalu ada tanya jawab, dan terakhir ditutup dengan persetujuan di antara kita semua. Yang ingin saya sampaikan pertama kali adalah bahwa karena ini daring, maka akan ada beberapa hal yang sedikit berbeda dengan bagaimana pelaksanaan pembimbingan dan ujian KP di tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang kedua, daring bukan berarti menghilangkan atau menghapuskan syarat-syarat yang selama ini ada. Hanya diganti menjadi bentuk yang lain. Jadi semangat yang dibawa adalah seperti itu. Semangat mengubah dengan bentuk yang lain. Bukan semangat menghilangkan syarat-syaratnya. Jadi jangan heran nanti kalau tetap ada beberapa syarat administrasi yang mau tidak mau harus tetap ada. Saya juga mengingatkan bahwa Bu Wana sudah pernah memberikan materi di bagian awal di slide ini pada bulan November tahun lalu kalau tidak salah. Kalau pada bulan Desember kan lagu ya. Pada bulan November. Nah, nanti bisa Anda cek file dari presentasi beliau, termasuk panduannya yang sudah saya unggah di tempat yang sudah diberikan. Jadi hari ini akan insya Allah menjelaskan mengenai itu. Nah, kita masuk ke yang pertama, sekalian. Nah, saya tidak akan perlu banyak menjelaskan ya, sudah bisa dibaca dan sudah bisa dilihat dan sudah Anda rasakan sendiri bahwa sebetulnya kerja praktik itu adalah salah satu cara dari program studi teknik geomatika untuk tidak hanya menyiapkan mahasiswanya dalam terjun ke dunia kerja, tetapi juga untuk mengetahui sebelum lulus bagaimana kondisi dan masalah-masalah yang sering terjadi di dunia kerja. Oleh karena itu, sebetulnya harapannya dari kerja praktek, kalian itu tidak hanya bisa mengaplikasikan hasil kuliah di kampus, di tempat kerja praktek tersebut, tapi juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak didapatkan di kampus, seperti ternyata kalau di dunia kerja gayanya seperti ini, ternyata kalau permasalahan-permasalahan di dunia kerja itu seperti apa dan lain-lain. Nah, karena kondisi COVID ini membawa sedikit adjustment di kerja praktek yang kita lakukan bersama-sama. Biasanya kerja praktek itu harus luring ya, atau harus offline. Tapi karena adanya COVID, maka ada beberapa peluang kerja praktek yang dilaksanakan secara daring. Oleh karena itu, persyaratan mengenai waktu kerja praktek juga harus ada sedikit perubahan. Biasanya, kalau apabila dilaksanakan di dalam Provinsi Lampung, itu 6 pekan. Sedangkan kalau di luar provinsi itu 4 pekan. Nah, kalau dilaksanakan secara daring, mau itu di dalam Lampung ataupun mau di luar Lampung, minimal itu haruslah 6 pekan. Nah, kalau
tempatnya luring, itu berarti 4 pekan. Karena seingat saya ada beberapa anak yang sepertinya KP-nya tetap luring. Nah, kenapa di situ di kanan ada setara ya? Karena saya harap Anda bisa memperhatikan waktunya. Waktu ini maksudnya bagaimana? Anda bisa melihat, oh ternyata KP saya sehari tidak 8 jam ya, berarti harus dikalikan lebih banyak. Gitu. Karena saya juga ingin mengajari kalian bahwa SKS itu dalam hal ini KP ada 3 SKS, tidak hanya 2. Itu tuh besar sangkutannya atau tautannya dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Jadi saya tambahkan jam itu agar kalian juga paham, oh KP itu 3 SKS setara dengan sekian jam. Begitu. Nah, selain persyaratan mengenai waktu KP-nya, juga ada persyaratan mengenai pembimbingan yang harus sedikit dirubah. Kalau kemarin di panduan Anda lihat, pembimbing instansi itu harus 20 kali ya. Nah, itu kan mungkin agak terlalu alay atau tidak mungkin dilakukan di masa pandemi seperti ini, sehingga pembimbingan bersama pembimbing instansi itu saya rubah sebanyak 8 kali saja. Dan pembimbing utama di kampus sebanyak 4 kali. Jadi nanti nilai didapatkan dari pelaksanaan Anda kerja praktek di instansi, lalu pembimbingan dengan dosen pembimbing utama, dan terakhir adalah ujian kerja praktek. Itu penjelasan sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan tujuan kerja praktek, lalu tujuannya seperti apa, dan juga isi dari kuliahnya seperti apa. Jadi insya Allah pertemuan kita ini adalah pertemuan satu-satunya di semester ini untuk kerja praktek. Jadi tidak ada sosialisasi yang lain. Lanjut, nggak bisa ya. Nah, peraturan-peraturan dan presentasi kerja praktek di tahun sebelumnya sudah disampaikan oleh Bu Wana di bulan November yang tadi saya sampaikan, dan bisa diakses di link yang saya berikan di sini, yaitu s.id panduan KPGT. Bisa langsung diklik kalau misal ternyata Anda sudah memiliki PDF. Nah, peraturan-peraturan itu seperti yang tadi saya sampaikan ada beberapa yang dirubah, tapi secara umum seharusnya tidak banyak yang berubah. Komponen penting dari kerja praktek ini adalah yang pertama, ada yang namanya dosen pembimbing utama dari program studi teknik biomatika. Nah, tugas dari beliau ini adalah untuk membantu dan mencari rumusan masalah yang ada di perusahaan tersebut, di instansi yang tempat Anda kerja praktek, untuk nantinya bisa dijadikan topik dalam pembuatan laporan. Lalu setelah itu, membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan kerja prakteknya, menemani pembimbing dari instansi ya, dan terakhir, membimbing Anda untuk membuat laporannya. Jadi nama-nama dosen yang nanti saya berikan itu hubungannya adalah dosen pembimbing utama dari kerja praktek Anda. Harus Anda minta bantuan untuk tidak hanya membuat laporan, tapi juga harusnya selama kerja praktek dan bahkan sebelum kerja praktek. Nah, daftar dosen pembimbing utama itu bisa Anda cek di di link yang saya berikan di bawah ini, SID/daftar KPGT. Nah, di file itu atau di sheet itu ada 4 sheet ya. Sheet bernomor 1 sampai sheet bernomor 4. Dipersilakan untuk membuka sheet nomor 1 terlebih dahulu, daftar pembimbing utama. Di situ harusnya sudah tertulis nama Anda beserta dengan siapa dosen pembimbing Anda, pembimbing utama Anda di program studi teknik biomatika. Nah, kalau ternyata ada yang merasa tidak pas, bisa disampaikan ke saya untuk nantinya bisa disesuaikan. Artinya, ketika Anda kan di awal dengan Bu Wana sudah di-assign juga ya, ini dengan siapa, Afi dengan siapa, Anissa dengan siapa, begitu ya. Nah, itu nanti bisa, kalau ternyata tidak sama dengan yang sekarang, nah maka bisa disesuaikan. Artinya, harusnya kita masih mengikuti dosen pembimbing utama yang lama. Bukan, saya tidak membuat baru, saya hanya mengulangi saja kalau Anda lupa. Nah, lanjut.
Nah, ini adalah lini masa kerja praktek yang seharusnya juga tidak berubah dari tahun lalu, bahwa harusnya Anda sudah melaksanakan kerja praktek dan menyelesaikan di bulan Juni sampai Agustus. Itu adalah pelaksanaan kerja praktek. Di bulan Agustus sampai Oktober, itu adalah waktu untuk membuat laporan kerja prakteknya. Dibantu dengan pembimbing utama dari program studi teknik geomatika. Formatnya bagaimana, Pak? Formatnya bisa diakses di SID/format labkp. Di situ sudah jelas, mungkin sudah pernah dibagikan oleh Ibu Ana ya. Saya bagikan kembali, itu tidak ada perbedaan untuk sementara sampai sekarang. Jadi bisa langsung Anda gunakan. Nah, ini yang penting, yang mungkin belum terjelaskan secara gamblang kemarin dengan Bu Ana, yaitu di bulan Oktober sampai November. Jadi bulan Oktober ya, mulai 1 Oktober kemarin sampai besok 30 November, itu adalah pelaksanaan ujian kerja praktek. Jadi saya berikan waktu 2 bulan untuk melaksanakan ujian kerja praktek. Nah, ini nanti juga ada beberapa tambahan yang saya belum memasukkan tadi, kemarin. Jadi nanti ada tambahannya. Jadi pelaksanaan ujian kerja praktek diberikan waktu 2 bulan ya, adik-adik sekalian. Nah, ini yang kemarin Bu Ana juga menyampaikan ke saya bahwa ada sedikit kesusahan untuk memonitor pergerakan Anda di kerja praktek. Jadi, sebagai bagian dari penilaian kerja praktek, saya meminta Anda membantu kami. Yang membantu kita semua sebetulnya untuk melakukan pembaruan atau update mengenai instansi lokasi kerja praktek, pembimbing pendamping dari instansinya siapa, topik kerja praktiknya apa, tanggal pelaksanaannya kapan, itu koma ya, punten belum ada komanya. Saya komakan dulu deh. Bentar. Tanggal pelaksanaan, koma. Nah, masih. Nah, saya buka lagi share screen, PowerPoint slideshow. Ini ada partisipan yang masuk dulu sebentar. Oke, status bukan single ataupun taken ataupun complicated, bukan ya, tapi sudah selesai atau masih proses dari proses KP-nya itu sendiri. Dan kontak instansi. Jadi ini penting kontak instansi adik-adik sekalian. Untuk apa sebetulnya? Untuk membantu adik-adik Anda nantinya. Dalam arti, oh ternyata Mas Wahyu itu KP di Bukit Asam misalnya, dengan ada kontaknya, sehingga adik kelas kalian besok ketika mau melakukan KP itu, kalau ingin ke Bukit Asam bisa kontak secara pribadi orang di Bukit Asam tersebut. Jadi agar ada kontinuitasnya begitu ya. Kontak KP yang dulu pernah dipakai itu bukan berarti hanya tahun itu saja berlaku. Bisa jadi sampai adik-adik Anda di tahun-tahun setelah. Yang mana itu bisa diakses di sheet yang sama seperti sheet yang tadi, pembagian dosen pembimbing utama, yaitu SID/daftar KPGT pada sheet 2, yaitu instansi dan pembimbing. Kalau ternyata nama Anda belum ada di situ, silakan ditambahkan. Kalau namanya ternyata dirasa salah, harusnya spasi kok tidak dispasi, silakan dikoreksi juga. Nah, mahasiswa diberi waktu untuk melakukan pembaruan selama 1 pekan. Sampai hari Sabtu pekan depan pukul 9.00. Setelah sudah pukul 9.00 di hari Sabtu pekan depan, maka pembaruannya akan saya tutup untuk sheet yang itu. Jadi Anda tidak bisa membarukan lagi. Nah, karena ini merupakan bagian dari proses kerja praktek, pembaruan ini, apabila Anda tidak melaksanakan itu, berarti Anda dianggap tidak menyelesaikan kerja praktek sesuai dengan skema. Itu yang perlu saya garis bawahi. Dan saya juga berpesan kepada semuanya, kalau ada yang dirasa memang tidak masuk di grup ini atau di Zoom ini, tolong diinformasikan. Jangan sampai nanti di hari Sabtu jam 9 pagi ada yang WA saya, aduh Pak, saya baru tahu gitu ya. Itu sesuatu yang harusnya terjadi di masa tahun 50-an. Zaman sekarang informasi itu tidak terbendung ya, gitu juga masih ada yang ngaku tidak tahu informasi, itu kan berarti sangat kebanggaan.
Jadi saya ulangi, Anda diberikan waktu ya untuk membarukan atau mengupdate informasi mengenai instansi kerja praktek dan statusnya pada sheet tersebut. Dan diberikan waktu sampai pekan depan jam 9 hari Sabtu. Harusnya kalau saya tadi malam mencoba ngedit satu row itu tidak lebih dari 2 menit ya. Jadi bisa dihabiskan waktu hanya 2 menit lah. Nonton videonya Blackpink aja kayaknya lebih lama gitu waktunya daripada mengupdate informasi ini gitu. Main ML aja 15-20 menit kan satu game, ini cuma 2 menit gitu. Harusnya tidak menjadi sesuatu yang bermasalah. Kalau masalah ya silakan Anda sampaikan ke saya masalah Anda apa, kita bisa selesaikan sama-sama. Lanjut. Kalau ternyata ada pertanyaan nanti disimpan di terakhir ya. Nah, ini setelah selesai mengisi, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan pembimbingan dan pembuatan laporan. Proses pembimbingan dan pembuatan laporan kerja praktek bersama dosen pembimbing utama di prodi kita itu harus direkapitulasi secara mandiri oleh mahasiswa. Jadi nanti adik-adik selain Anda mengumpulkan laporan untuk memasukkan syarat ujian, Anda juga harus mengisi rekapitulasi ini. Jadi nanti akan kami konfirmasi juga bahwa ternyata, misal contoh, Raka sudah asistensi dengan, misal dosen pembimbingnya Bu Wana begitu ya, dengan Bu Wana sebanyak sekian kali di hari-hari mana saja. Gitu. Nah, rekapitulasinya diisi secara mandiri oleh kalian, di mana di SID/daftar KPGT. Di sheet yang sama, tapi sekarang sheet yang ketiga, yaitu pembimbingan KP. Setiap kali selesai melaksanakan pembimbingan. Dan saya ingatkan, sesuai aturan, mahasiswa harus melakukan minimal pembimbingan selama 4 kali sebelum dapat mendaftar ujian kerja praktek. Nah, kalau ingin kita lihat sama-sama adik-adik, mungkin Anda bertanya-tanya, terus sheet-nya kayak gimana ya Pak? Adalah seperti ini. Saya bukakan dulu. Nah, ini adalah sheet yang pertama, adik-adik sekalian. Jadi ada nama dan NIM, serta ada dosen pembimbing utamanya. Ini sudah ada masalah nih. Endita Jodi, nama dosen pembimbing utamanya I, ya kan nggak mungkin. Ini nanti silakan disampaikan ke saya dosen pembimbing Anda siapa. Nah, ini juga ada Bima Putra masih belum mengisi NIM. Saya ingatkan ini tidak bisa diedit ya, harusnya yang bisa mengedit ini saya. Jadi tolong diinformasikan saja apa yang menjadi siapa gitu dosen pembimbing utamanya. Kalau salah nanti akan kita betulkan. Nah, terus yang instansi dan pembimbing ini bisa Anda edit harusnya. Nah, diisinya adalah bukan tempat rencana lagi ya, tapi ini tempat kuliah, tempat kerja praktek ya, karena sudah bukan rencana lagi sekarang. Kalau ternyata penelitian dosen disebutkan Purino SIG ya adik-adik sekalian. Kayak seperti contoh Sauli ini kalau tidak salah akhirnya di Bapeda kan, nah itu dibetulkan. Dosen pendamping instansinya tolong disebutkan nama yang lengkap ya. Bukan nama yang Pak atau Mas atau siapa, bukan. Tanggal pelaksanaan juga tolong diisi, IPK dan jumlah SKS juga tolong diupdate walaupun ini tidak menjadi yang utama. Yang utama adalah statusnya bagaimana dan kontak instansinya seperti apa. Status yang saya terima hanya 2, sudah selesai atau dalam proses. Tidak ada diterima, menunggu tanggal KP, menunggu penyeberangan, ini tolong diupdate. Ya, saya ulang, statusnya yang saya terima hanya 2, karena saya mau melakukan rekapitulasi secara otomatis nanti, yaitu selesai atau dalam proses. Nah, pembimbingan KP ini adalah, seperti ini. Terima kasih, Titis dan Anas sudah melakukan pengisian file ya. Nah, ini saya berterima kasih pada kalian sudah langsung mengisi. Nah, ini nanti diisi. Kalau ternyata sejak Agustus itu sudah dilakukan ya berarti alhamdulillah dan diberikan terakhir sampai tanggal 22 November. Nah, menambahkan ya. Jadi cara mengisinya selain Anda menuliskan tanggalnya tolong diberikan warna hijau. Jadi contoh seperti Titis ini jadi nanti di warna hijau begini.
Itu tanda bahwa yang bersangkutan sudah melakukan pembimbingan dengan Ibu Wana tanggal 1 September. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Insya Allah harusnya tidak terlalu susah ya. Lumayan intuitif cara mengerjakannya kalau menurut saya. Saya kembalikan lagi ke share yang ini. Saya ulangi bahwa sebelum bisa mendaftar ujian kerja praktek itu minimal pembimbingannya 4 kali. Kalau tidak 4 kali, ya tidak bisa berarti. Tidak bisa mendaftar. Mari kita lanjutkan. Nah, pelaksanaan ujian kerja praktek. Pelaksanaan ujian kerja praktek itu harus menyiapkan beberapa syarat-syarat adik-adik sekalian. Syarat-syarat yang pertama adalah harus memiliki surat tugas kerja praktek dari JTIK. Nah, menyiapkan surat tugas kerja praktek itu nanti bisa Anda berkonsultasi dengan Ibu Dian sebagai bagian tata usaha dari Prodi Teknik Geomatika. Nanti dengan beliau akan diarahkan skemanya seperti apa. Kalau ternyata posisi Anda tidak ada di Lampung, nah ini bisa di-chat langsung secara pribadi. Kalau ternyata posisi Anda di Lampung, atau dalam hal ini di kosan gitu ya, atau di Bandar Lampung, saya sangat sarankan untuk mampir ke kampus. Dan jangan lupa sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, selain menyiapkan surat tugas kerja praktek dari JTIK, juga harus ada surat penerimaan kerja praktek dari instansi kerja praktek. Yang diterima surat ini adalah surat yang ofisial adik-adik sekalian ya, bukan hanya email penerimaan tanpa attachment, tidak harus berbentuk surat yang resmi. Itu penting. Nah, selain itu sudah menyelesaikan draft laporan kerja praktek yang disetujui oleh dosen pembimbing utama. Nah, persetujuannya bentuknya apa? Boleh dalam bentuk tangkapan layar atau screenshot. Atau apabila Anda melakukan pembimbingannya secara luring karena Anda berada di Bandar Lampung atau sudah di kos, maka bisa Anda unggah halaman pertama dari draft laporan kerja praktek yang sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing utama tersebut. Nah, selanjutnya Anda diminta juga untuk menyiapkan formulir penilaian kerja praktek. Nah, formulir penilaian kerja praktek ada di mana, Bapak? Bisa dilihat di panduan kerja praktek. Bisa dilihat di situ ada formulir penilaiannya. Dan itu harus yang sudah dinilai oleh pembimbing pendamping dari instansi. Bukan pembimbing utama yang mengisi ya, pembimbing pendamping. Seharusnya ketika masa tidak COVID seperti ini, itu suratnya harusnya secara fisik dan juga diberikan dalam amplop tertutup. Dan itu seharusnya nilainya tidak Anda ketahui ya. Tapi karena COVID seperti ini, saya juga mungkin merasa terlalu memberatkan bagi orang-orang di instansi itu untuk mengirimkan secara pribadi ke email kami atau email Geomatika, maka diperbolehkan untuk dikirimkan ke Anda. Nah, nanti Anda scan, lalu scan lasinya itu digunakan sebagai salah satu syarat. Dan terakhir juga perlu adanya surat keterangan selesai kerja praktek dari instansi kerja praktek tempat Anda melakukan KP. Gitu ya. Dan ini juga surat yang harus ofisial adik-adik sekalian. Mengapa ini penting? Karena ini adalah persyaratan secara administrasi. Kita sebagai seorang berpendidikan harus tidak hanya mengerti mengenai konseptual, juga mengerti mengenai administrasi agar bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, nanti kelima syarat ini, 1, 2, 3, 4, 5, itu dikumpulkan menjadi satu file PDF agar saya juga mengajari kepada Anda bahwa mengirim syarat itu kalau bisa jangan dipecah-pecah. Jadi dijadikan satu saja file PDF, urut saja. Jadi nggak apa-apa nih, surat tugas kerja praktek, halaman 2-nya surat penerimaan kerja praktek, halaman 3-nya draft laporan kerja praktek sampai lumayan panjang itu, dan persetujuannya, lalu di bawahnya formulir penilaian kerja praktek dan surat keterangan selesai kerja praktek. Yang dapat diakses di form berikut ini. Formnya sederhana, ini kalau saya klikkan lagi ya, saya membantu Anda untuk melihat gimana sih bentuknya Pak, gitu ya. Ada beberapa yang sudah melihat kalau tidak salah, karena saya juga sudah mendapat beberapa pertanyaan, jadi saya berterima kasih sudah membaca dengan baik dan benar. Jadi diisi nama 1, NIM 1, nah kalau ternyata kalian satu grup atau satu tim, maka nama 2 juga diisi. Apabila ternyata Anda
sendiri-sendiri, maka nama 2 tidak perlu diisi. Gitu ya. Nah, kelengkapan pendaftaran ujiannya dibentuk menjadi satu dalam bentuk PDF. Dan tinggal di-add file saja. File yang bisa diterima maksimal 100 MB. Tapi jangan pula Anda buat PDF yang 100 MB. Itu isinya bukan PDF lagi, video kayaknya itu kalau seperti itu. Jadi syaratnya adalah seperti ini. Sangat sederhana sekali ya. Nah, ketika sudah, saya kembalikan ke sini. New share. Nah, setelah mengisi formulir, dipersilakan untuk mengontak tenaga kependidikan atau dalam hal ini Budian sebagai Tata Usaha Teknik Geomatika UTERA untuk melakukan konfirmasi. Nah, nanti Budian yang akan melakukan pembaruan di s.id/daftar KPGT pada sheet keempat ujian kerja praktek. Nanti di sana akan keluar nama, NIM, dosen pembimbing utama, dan kapan tanggal ujian kerja praktek, serta siapakah dosen penguji kerja prakteknya. Jadi dosen penguji kerja praktek tidak akan dipilih oleh Anda, tapi kami yang memilih atas asas sama rata. Jadi nanti seluruh dosen, baik lama ataupun baru di Teknik Geomatika UTERA akan mendapatkan giliran yang rata untuk melakukan pengujian. Dan satu kerja praktek, pengujinya hanya satu saja. Tidak perlu banyak-banyak. Kalau 2 nanti sama kayak sidang TA. Nah, nantinya tanggalnya pun juga akan disesuaikan dengan ketersediaan waktu dari dosen penguji dan dosen pembimbing. Maka dari itu, saran saya, adik-adik sekalian, ketika Anda sudah mendapatkan dosen penguji dan mendapatkan dosen pengujinya, akan lebih baik apabila Anda melakukan yang namanya kontak di awal. Kalau bisa tanggal sekian, maksudnya untuk fiksasi tanggal dan juga jamnya, agar nanti tidak terjadi permasalahan yang cukup berarti. Nah, satu lagi, ini saya juga agak lupa ya, ini menjadi permasalahan di tugas akhir kemarin, bahwa nanti takutnya mahasiswa baru akan melakukan ujian itu di minggu terakhir bulan November gitu. Yang namanya orang Indonesia kan suka deadline ya. Nah, maka dari itu saya batasi adik-adik sekalian, bahwa di setiap pekan itu yang boleh melakukan ujian itu hanya 15 kelompok saja. Kita asumsikan ada 15 kelompok atau 15 laporan, dimulai dari awal Oktober ini sampai nanti akhir November, berarti ada 8 kan, ada 8 minggu, nah berarti ada 120 slot. Nah, 120 slot ini tolong dimanfaatkan dengan baik, dan saya ulangi, apabila sudah 15 orang yang dilaksanakan di minggu tersebut, maka nanti 15 laporan selanjutnya mungkin ada yang masuk setelah peringkat ke-15 itu, urutan ke-15 akan dilaksanakan di minggu selanjutnya. Nah, kalau ternyata saya daftar di minggu akhir dan slotnya udah tutup, ya berarti sudah tutup begitu. Ini agar Anda menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita harus disiplin dan bukan menjadi seorang deadliner. Nah, kalau Anda mau gambling, ya udahlah, saya berharap sebagai orang yang ke 1 sampai 15 di pekan terakhir, saya mau santai-santai push rank dulu, ya itu terserah Anda. Tapi semuanya sudah ada resikonya. Kalau Anda ternyata mau seperti itu, ya namanya resiko, ya silakan Anda ambil sendiri nanti resikonya, begitu ya. Nah, kita bisa lanjut. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di list dan ditanyakan di sesi akhir pertanyaan. Nah, selain itu adik-adik sekalian, bagi yang berminat sebetulnya dan mendapatkan persetujuan dan arahan dari dosen pembimbing utama kerja prakteknya, ujian kerja praktek juga dapat dilaksanakan di Simposium Nasional Geospasial yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2020. Nah, enaknya kalau kamu melakukan ujian kerja praktek di Simposium Nasional Geospasial, Anda tidak ada dosen pengujinya. Jadi langsung. Hanya seperti seminar saja begitu. Sedangkan kalau bersama mendaftar ujian, ya berarti nanti Anda akan ada pertanyaan-pertanyaan. Dan nilai yang didapatkan dari ujian kerja praktek yang dimasukkan di Simposium Nasional Geospasial itu adalah langsung garanti gitu ya, mendapatkan nilai 90. Begitu adik-adik sekalian. Jadi nanti nilai ujian kalian apabila mengikuti
ujian kerja praktek di Simposium Nasional Geospasial itu nilainya adalah 90. Ingat, kalau bisa, yang mendaftar ini itu sudah sepersetujuan dosen pembimbing utama kerja praktek Anda. Dan saya sampaikan di tahun ini bahwa simposium nasionalnya gratis begitu ya. Jadi tidak ada banyak masalah gitu. Tidak ada alasan saya tidak punya uang, mau gratis kok tidak perlu mengeluarkan uang. Saya tidak bisa ke Lampung ya, maka simposium nasionalnya daring begitu. Dan sebagainya. Tidak ada alasan seharusnya untuk tidak mendaftar. Nah, dapat mendaftar secara gratis di bit.ly Simnas 2020 dengan membuat paper sesuai format bit.ly format Simnas 2020 dengan deadline abstrak pada tanggal 6, yaitu di hari Selasa berarti ya. Sekarang kan hari Sabtu ya. Hari Selasa besok. Jadi masih ada waktu untuk membuat abstrak dan berdiskusi dengan dosen pembimbing utama untuk memasukkan abstrak Anda ke dalam Simposium Nasional Geospasial yang diadakan oleh Teknik Geomatika ITERA. Dan saya ingatkan, paper terbaik akan dimasukkan ke dalam Jurnal Penginderaan Jauh Indonesia yang dikelola oleh Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia secara cuma-cuma. Jadi kapan lagi ada kesempatan bisa ikut Simposium Nasional gratis dan masuk jurnal pula gratis. Kalau ternyata tidak masuk jurnal, ya berarti nanti dimasukkan ke dalam proceeding. Ya sama aja, merupakan sebuah nilai tambah di CV Anda. Kapan lagi CV mahasiswa baru lulus ada proceeding? Nah, berarti itu sesuatu yang sudah luar biasa. Sudah bisa melakukan presentasi tidak hanya di depan teman-temannya, tapi juga di depan khalayak ramai. Walaupun ya mungkin tidak sampai 1.000-2.000 orang, tapi ya bisa jadi ratusan orang. Begitu ya, adik-adik sekalian ya, itu adalah pelaksanaan ujian kerja praktek. Jadi saya ulangi, ada dua peluang. Yang pertama adalah dengan formulir yang biasa, jadi Anda masuk ke ujian kerja praktek yang biasa, dengan batas 15 laporan setiap pekan. Bentar saya ganti dulu 15 orang ya. Setiap pekan maksimal 15 laporan. Ini penting sekali. Karena belajar dari PA kemarin ya. Dan besok ketika Anda juga melakukan tugas akhir juga pasti sama. Akan ada pembatasan jumlah orang. Karena kalau tidak dibatasi, wah di pekan terakhir seperti kemarin ya, ujian komprehensif sampai jam 11 malam. Dan itu sesuatu yang tidak sehat bagi kita, bagi Anda juga. Gitu. Kita lanjut. Ya. Saya ulangi, setiap pekan maksimal 15 laporan. Ada 8 pekan adik-adik sekalian. Nah, pekan pertama ini mungkin bisa dibilang lewat ya, karena sudah saya berikan informasinya sejak tanggal 4 ini. Nanti kalau ternyata emang jumlahnya tidak cukup kurang dari 8 pekan untuk ujiannya, maka nanti akan saya berikan peraturan tambahan, tapi masih belum saya fiksasi, yaitu bisa sampai awal Desember atau ada 1 pekan tambahan. Tapi sampai sekarang kita masih menggunakan timeline yang lama, yaitu bulan Oktober, 1 Oktober 2020 sampai 30 November 2020. Itu adalah waktu Anda untuk melakukan ujian kerja praktek. Dan ingat, 1 pekan hanya 15 laporan. Kita lanjut lagi, saya kembalikan. Nah, ini yang penting. Ya. Ketika sudah melakukan kerja praktek dan melakukan ujiannya, baik dalam simposium nasional ataupun ujian kerja praktek, mahasiswa diberikan waktu 1 bulan sejak tanggal ujian kerja praktek untuk menyerahkan buku laporan kerja praktek dalam bentuk fisik sebanyak 2 salinan, 1 untuk tata usaha prodi teknik geomatika, 1 untuk perpustakaan teknik geomatika, dan 1 salinan secara daring di s.id/laporan KPGT. Ini adalah gabungan antara sistem daring dan sistem luring. Kalau ternyata memang Anda posisi masih tidak di Lampung atau bagaimana, nah nanti yang penting selesaikan dulu ujiannya. Nanti untuk pengumpulan secara luring, kalau memang ternyata tidak dimungkinkan, bisa nanti akan kita temukan kompromi yang sama-sama win-win solution. Tapi yang pasti nilai tidak akan dikeluarkan kalau skema-skema yang dari awal sampai sekarang ini tidak Anda ikuti. Gitu ya dari sekalian. Nah, lanjut. Nilai kerja praktek ini juga penting ya. Gimana Pak terus nilai saya? Nah, nilai itu diberikan secara holistik
oleh dosen pembimbing utama. Jadi nilai akhirnya itu ditentukan oleh Prodi Teknik Geomatika berdasarkan 4 nilai. Nah, yang pertama adalah nilai dari pembimbing lapangan di lokasi kerja praktek, 2 nilai dari dosen pembimbing kerja praktek ketika proses pembuatan laporan, asistensi, dan juga nanti saat ujian, serta juga nilai dari dosen penguji saat sidang kerja praktek. Sebentar ya, saya di luar. Ya, terima kasih. Sorry. Tadi ada yang mengambil sampah. Suara motor terlalu kencang. Ya, saya ulang bahwa nilai akhirnya ditentukan oleh Prodi Teknik Geomatika berdasarkan 4 nilai. Nilai yang pertama adalah pembimbing kerja praktek, pembimbing lapangan di lokasi kerja praktek, dan juga dosen penguji saat sidang praktek. Dosen pembimbing kerja praktek memberi nilainya 2 kali, ketika asistensi dan juga ketika melakukan ujian kerja praktek. Nah, kalau ditanya, Pak, yang dapat nilai 90 kalau dari kalau mengikuti SIMNAS yang mana, Pak? Yaitu nilai dari dosen penguji dan nilai dari dosen pembimbing kerja praktek ketika sidang kerja praktek. Berarti 90-nya di 2 nilai itu. Tapi apakah nilai dari pembimbing lapangan dan juga nilai dari dosen pembimbing kerja praktek saat proses asistensi itu 90? Nah, kita tidak tahu. Yang tahu nanti dikeluarkan di nilai akhir. Secara umum, kalau Anda tanya kriteria penilaiannya terus apa, Pak? Yaitu kinerja pelaksanaan kerja praktek secara keseluruhan, jadi tidak hanya pengetahuannya, tetapi juga psikomotor atau keterampilan dan afektifnya atau sikapnya, serta kemampuan menulis dan komunikasi lisan dalam bentuk laporan dan presentasi kerja prakteknya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau kata Bu Tejo, ada yang bertanya atau tidak? Silakan. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Elvira. Kan tadi apabila ingin mengikuti di simposium itu kan batasnya tanggal 6 untuk pengumpulan abstrak ya Pak? Lalu kemudian jika mengikuti di simposium, apakah laporan itu sudah jadi? Sudah 100% jadi atau bagaimana ya Pak sistem laporannya? Belum. Ya saya yakin tanggal 6 ngumpulin itu pasti belum kan? Ya Pak. Yang penting Anda selalu berdiskusi dengan dosen pembimbing utama di kampus untuk mendiskusikan abstrak, paper yang dihasilkan, dan juga laporannya. Sesuai dengan yang saya sampaikan di belakang ya, ketika Anda melakukan ujian kerja prakteknya dalam hal ini adalah SIMNAS ya, geospasial, kan berarti kan tanggal 27 Oktober, nah berarti Anda punya waktu 1 bulan untuk menyelesaikan, dari tanggal 27 itu, untuk menyelesaikan apa? Menyelesaikan laporannya, laporannya, mendapatkan persetujuan dan mengumpulkannya sesuai dengan format yang berlaku. Jadi untuk yang tanggal 6, apabila ternyata laporannya belum selesai, tidak masalah. Selama Anda mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing utama untuk dimasukkan ke dalam simposium nasional. Dan saya juga sudah berkoordinasi dengan seluruh dosen di Teknik Geomatika ITERA untuk ya selama topiknya memang bisa dipresentasikan di level simposium, yang mana saya yakin banyak yang bisa karena banyak yang melakukan penelitiannya pada dasarnya, itu bisa. Begitu Elvira. Gimana? Apakah menjawab atau ada pertanyaan lagi? Menjawab Pak. Pak maaf sebelumnya ada pertanyaan dari tim saya. Izin bertanya, jika kami ini kan dari 3 dosen pembimbing utama yang berbeda Pak, tapi untuk dosen lapangannya dengan judulnya itu satu dosen Pak dan satu judul juga. Itu jadi kami menulisnya bertiga atau individu ya Pak? Soalnya masih Nah, karena kan begini, nah ini juga mungkin penting ya,
tolong dibedakan adik-adik sekalian antara pembimbing instansi dan pembimbing utama. Kalaupun ternyata pembimbing instansi Anda adalah dosen Anda sendiri, karena yang memang kebanyakan juga KP-nya di Purino juga ya, atau di area-area di dalam kampus, yang menjadi penentu Anda melakukan pembimbingan itu sendiri, menulis laporannya itu sendiri atau berdua, itu bukan dari pembimbing instansi, tapi dari pembimbing utama. Jadi kalau ternyata pembimbing utama Anda adalah 3 orang yang berbeda, maka Anda harus membuat laporannya 1 per 1. Begitu. Paham nggak maksudnya Elvira? Kan mungkin pembimbing instansi Anda 1 orang ya. Apakah berarti saya boleh bikin laporan bertiga, Pak? Tidak, karena pembimbing utama di kampus Anda 3 orang yang berbeda, betul ya? Jadi kalau tidak salah tadi Anda bilangnya. Iya, Maka Pak, berarti betul. ya, maka berarti laporannya harus dibuat secara individu. Begitu. Atau begini, Baik, saya Pak. tanya dulu, ketiga topik itu 3 orang yang katanya dosennya beda-beda itu mengerjakan 3 hal yang sama persis atau mengerjakan 3 hal yang berbeda? Jadi begini Pak, untuk studi kasusnya kan dalam kerja praktek ini Bandar Lampung Pak. Nah untuk Bandar Lampung sendiri itu kan terbagi atas 20 kecamatan. Jadi 20 kecamatan itu kita bagi dalam 3 wilayah untuk 3 orang yang berbeda Pak, seperti itu. Tapi judulnya Oke. sama. Betul. Berarti kalau begitu mungkin judul utamanya sama, tetapi kan studi kasusnya berbeda-beda ya. Jadi tetap masih menggunakannya secara individu, Elvira. Menjawab ya, Elvira ya. Terima Baik Pak, kasih. berarti sudah benar ya Pak yang di lisan itu kami mengelis individu ya Pak? Ya, betul. Ya, betul. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Elvira. Selanjutnya Raka silakan. Ini ada beberapa yang ingin bertanya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Silakan Raka. Baik Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Terima kasih telah menjelaskan Pak tentang ini sosialisasi KP. Izin bertanya Pak, sebenarnya kan untuk kita pengumpulan laporan dan misalkan pengen daftar seminar itu kan tergantung dari pembimbing utama kita kan Pak ya, terlebihnya kan Pak ya. Semuanya kan harus berpatokan kepada pembimbing utama Pak. Nah, permasalahannya Pak, ada sebenarnya gimana Pak? Di beberapa pembimbing utama itu Pak, ada yang sudah diajak berkomunikasi untuk melakukan pembimbingan, itu kami mengalami kesulitan Pak, karena ada respon tidak direspon begitu lama Pak, sehingga kami tidak mendapatkan jawaban pasti untuk melakukan penulisan laporan yang lebih lanjut, misalkan revisi maupun untuk misalkan melakukan seminar itu Pak. Itu bagaimana ya Pak? Dan di situ kami merasa ini iya. Ya, terima kasih atas penyampaian kesulitannya Raka ya. Informasi-informasi itu penting bagi saya sebagai dosen pengampu untuk nantinya berkoordinasi kembali dengan Bapak Ibu dosen pendamping yang ada di Teknik Informatika ITERA. Untuk hal ini saya sudah rapatkan kemarin di pekan lalu sih sebetulnya. Saya sudah sedikit rapatkan dan sudah saya sampaikan. Nah, ini rencana akan saya rapatkan kembali, artinya akan saya informasikan kembali dan mengingatkan bagi Bapak Ibu dosen agar adik-adik atau anak-anak kita, anak-anak kami atau Anda ini tolong dibantu juga agar nanti sesuai dengan skema yang berlaku. Nah, nanti mungkin Raka bisa menyampaikan yang dirasa susah responnya itu siapa. Nah, nanti akan bisa coba kita tindak lanjuti. Itu Raka ya. Intinya kita akan berjalan bersama-sama. Saya selalu suka semangat ini ya, bahwa bukan semangat saya menyuruh kalian itu tidak. Saya di depan kalian untuk membimbing kalian agar nanti bisa mencapai tujuan yang baik bersama-sama gitu ya. Bukan berarti harus istilahnya menggurui atau ada jauh di depan, ini bukan seperti itu. Kalau memang ternyata nanti ada masalah, ya akan kita selesaikan bersama-sama. Asal tetap sesuai dengan skema dan juga sesuai pada porsi masing-masing. Tapi terima kasih Raka atas penginformasiannya bahwa ternyata ada yang mungkin belum respon dengan baik. Nanti akan ditindaklanjuti. Tolong nama-namanya kalau ternyata lebih dari 1 disampaikan ke saya ya, nanti via PM. Oke Raka? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sebentar, tadi kok hilang. Yang kedua silahkan Cantika.
Iya Pak, kan tadi untuk yang dengan pembuatan laporan itu terhitung dari tanggal 31 Agustus yang ada di sheet. Tapi kalau misalnya kita udah melakukan pembimbingan laporan sebelum tanggal itu, termasuk ke dalam tanggal 31 Agustus itu atau seperti apa ya Pak? Nah, kalau ternyata Anda sudah melakukan pembimbingan dengan dosen pembimbing utama sebelum tanggal itu, Anda dipersilakan untuk menuliskannya di pembimbingannya dengan menambahkan kolom yang baru. Jadi bukan berarti sebelum tanggal dibuat per minggu tolong ya, itu biar enak. Kalau tidak Anda tulis saja sebelum tanggal 31 Agustus gitu, satu kolom Anda masukkan tanggal berapa Anda melakukan pembimbingan. Jadi bukan berarti sebelum tanggal 31 itu tidak berlaku atau hangus gitu ya, terlalu jahat, tidak mungkin. Tetap diakui begitu. Jadi kalau memang ternyata sebelum tanggal 31 Agustus sudah melakukan pembimbingan, ya will still count on it juga gitu, bukan berarti tidak bisa dihitung. Begitu Cantika. Jawab ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya silakan Dewi Nuraini. Udah Pak, tadi pertanyaannya sama kayak Cantika. Oke, terima kasih. Selanjutnya Setia. Iya Pak, izin bertanya. Nah, kan tadi di yang di pertemuan untuk bimbingan, bukan bimbingan sih, kayak kerja praktek. Terhitung kalau yang di luar provinsi itu 4 pekan itu bagaimana ya Pak? Yang misalnya 4 pekan terus melakukan bimbingan bersama bimbingan instansi sebanyak minimal 8 kali. Nah, kalau semisalkan udah lebih gitu nggak apa-apa kan ya? Atau kurang? Karena kan itu udah lewat gitu Pak. Kan nah, sekarang gini. Pertanyaannya begini, yang bermasalah adalah di waktunya atau di pembimbingannya, Setia? Waktunya, Pak. Waktunya Anda KP-nya tidak sampai 4 pekan? Lebih sih, Pak. Salah kalau ya, lebih mah nggak apa-apa. Itu sekurang-kurangnya kok, Setia. Kalau ternyata lebih ya berarti alhamdulillah. Itu sekurang-kurangnya agar syarat SKS-nya itu masih terpenuhi. Ya, terus lagi silakan bertanya apa lagi? Kalau yang untuk formulir penilaian itu dari setelah kita dapat itu ya Pak, surat tugas kerja praktik dari JTIK ya Pak? Formulir penilaian. Ya, seingat saya di panduan tidak ada formulir penilaiannya, tak? Di panduannya. Yang kemarin yang di-share sama Bu Wana, yang di-share sama Bu Wana kemarin itu adanya absensi sama ini Pak, komentar ini dari pembimbing lapangan kayak penilaian. Komentar ya, sebentar, saya buka panduannya juga. Wait. Oh iya, betul. Berarti memang formulir nilai itu didapatkan setelah Anda mendapatkan surat tugas. Surat tugas dari JTIK. Itu. Nah, nanti kalau memang ternyata ada informasi terbaru, nanti akan saya informasikan mengenai formulir penilaian ini bisa didapatkan dari mana. Tapi sepemahaman saya sama seperti Anda, memang ketika dapat surat tugas dari JTIK itu ada formulir nilainya juga, seingat saya, dari JTIK. Nah, itu yang menjadi salah satu syarat pengumpulan pendaftaran ujian kerja praktek. Nah, lalu tadi sepertinya Setia bertanya, kalau pembimbingan sama pembimbing dari instansi kurang dari 8 kali, bagaimana Pak? Nah, ini kan mau posisi daring ya. Artinya setiap Anda melakukan kontak dengan dengan pembimbing dari instansi, itu sebetulnya bisa digunakan sebagai sebuah bukti bahwa Anda sudah melakukan yang namanya pembimbingan dengan pembimbing instansi tersebut. Jadi kalau memang ternyata belum 8 kali ya, mungkin kalau ternyata sebenarnya belum selesai, artinya ada beberapa hal yang perlu diselesaikan dengan mereka, ya berarti nanti silakan ditambahkan lagi. Apakah menjawab, Setia? Menjawab, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Anissa, menjawab dari Anita bahwa pertemuan hari ini akan diunggah ke YouTube. Jadi jangan takut.
seperti biasa, karena sudah di-record, nanti akan saya unggah ke YouTube untuk bisa Anda tonton berkali-kali ya, kalau perlu, agar semakin paham. Lanjut, kepada Anissa dipersilakan untuk bertanya. Ya Pak, izin bertanya Pak, jika KP itu awalnya setim Pak, tapi judul dan laporan pas selesai kerja praktek itu jadinya individu dengan topik yang sama Pak. Itu abstrak sama presentasi pas di simposium itu jatuhnya sendiri-sendiri apa per tim Pak? Sendiri-sendiri ya. Ketika nantinya di perjalanan KP-nya Anda memiliki topik yang berbeda, dan akhirnya laporannya juga nanti akan terpisah gitu ya. Walaupun mungkin dosen pembimbing utamanya sama, nah maka nanti pembuatan laporannya juga sama. Maksudnya juga sendiri-sendiri. Sama itu maksudnya sendiri-sendiri. Dalam hal ini kan pembuatan laporannya tersangkut juga menyangkut juga ke simposium nasionalnya. Kan kalau Anissa kan yang 3 senyawa, kalau ternyata Anissa itu sama ini ya, saya baru sama Haza ya. Iya Pak. Anissa sama Haza ya, berarti ya Anissanya yang, Anissa 3 senyawa kan kalau salah, Haza yang Iya, Pak. Lebaran, nah itu berarti 2 judul yang berbeda itu sebetulnya. 2 judul yang berbeda, jadi nanti laporannya individu. Ya. Berarti di simposium juga daftarnya sendiri-sendiri Pak? Betul sekali. Baik Pak, terima kasih Pak. Jelas ya, terima kasih. Selanjutnya kepada Priscilia, silakan ditanya. Pak, saya izin bertanya Pak. Pak kan tadi kan di situ kan dijelasin kalau kita di instansi yang ada di Lampung, di Provinsi Lampung itu kan harus 6 minggu Pak. Nah, saya itu kemarin di Lampung, di Tanjung Bintang itu, di Waskita itu cuma 34 hari Pak. Itu gimana Pak? Nah, daring atau luring? Luring. Ya, tapi gak apa-apa. hari Senin sampai ini full Pak. Itu ya, apa ya Pak? Kamu bisa lihat di sini ya, kalau ada tulisannya. Nah, apabila dilakukan di luar Provinsi Lampung dan luring, jadi kamu masuk yang luring. Dipersilakan 4 pekan, tidak apa-apa. Karena kalau di dunia proyek itu saya akan kita pakai yang di luring saja. Proyek kan, Waskita kan? Iya Pak. Ya, nggak apa-apa. 34 hari itu sudah cukup. Ada lagi Pak yang mau tanyain, kan pembimbingnya ya, ada 2 Pak. Dua-duanya ngasih penilaian tuh Pak. Terus yang kita lampirin 1 aja. Dua-duanya, nggak apa-apa. Nanti di laporan dituliskan bahwa pembimbing pendampingnya ada 2 ya. Kalau ternyata dua-duanya memberi penilaian. Nah, gimana Priscilia? Terjawab semuanya? Iya, sama-sama. Terjawab Pak. Yuk. Lanjut. Iya, sama-sama. Tamara, silakan. Izin bertanya Pak. Jadi saya itu pembimbing utamanya itu berbeda Pak. Nah, untuk pengerjaan laporannya, untuk kasusnya kita ngerjainnya sama persis Pak. Nah, untuk Elvira tadi kan wilayah kasusnya berbeda Pak. Nah, untuk yang sama persis ini isi laporannya bagaimana ya Pak? Apa boleh sama isinya? Tapi nanti di surat lampiran tanda tangannya pembimbing utamanya 2 atau kita beda laporan gitu Pak? Ya, sebelumnya saya tanyakan dulu untuk Anda. Persisnya itu apakah apa yang Anda lakukan juga dilakukan oleh teman satu kelompok Anda? Sepersis-persisnya topik biasanya pasti ada pembagian sih. Persis. Topiknya apa kalau boleh tahu? Deforestasi Pak, tentang pemodelan deforestasi hutan wilayah Bandar Lampung tahun 2000. Oke, deforestasi. Nah, deforestasi itu kan kalau menggunakan Indraja pasti akan ada proses, yaitu koreksi radiometrik, koreksi geometrik, lalu nanti mungkin klasifikasi, dan juga terakhir adalah mungkin proses overlay. Nah, dari satu kelompok itu, apakah kalian betul-betul melakukan semuanya secara bersama-sama? Artinya, yuk kita ngeklik bareng-bareng pakai tangan 2 gitu kan, guys? Biasanya nih ya, kalau ternyata tidak berlaku untuk Anda ya sampaikan. Biasanya ada yang oke, aku bagian geometrik sama radiometriknya, kamu bagian yang klasifikasi dan overlay-nya misal. Nah, kalau seperti itu, berarti ada yang tidak persis di antara kalian berdua. Berarti bisa dipecah untuk menjadi 2 laporan yang berbeda.
Nah, kalau ternyata persis, nah baru. Kalau ternyata persis, berarti laporan itu tetap individu tapi isinya sama. Jadi nanti pembimbingnya adalah orang yang berbeda, yang nggak apa-apa, pembimbing 2 orang berbeda juga tidak masalah. Yang penting ketika nanti proses pembuatan laporannya adalah sendiri-sendiri. Pun juga dengan ujiannya. Gimana Tamara? Apakah betul-betul melakukannya bersama-sama selamanya begitu atau sebenarnya juga ada pembagian yang mungkin tidak Anda sadari? Pembagian itu ada sih Pak, cuman kita tuh kayak saling relate gitu loh Pak. Iya, ya pasti saling relate. Seperti contoh ini kalau boleh saya berikan contoh ya saya sebagai pembimbing pendamping instansi itu ada yang relate seperti Vera dan Mardiana itu menyiapkan dashboard COVID-19 untuk ITERA begitu. Nah, keduanya itu relate pekerjaannya, tapi laporannya karena mereka berdua seingat saya berbeda-beda ya, maksudnya dosen pembimbingnya beda, ya membuatnya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Begitu. Relate-nya ini maksudnya sebenarnya saya agak bingung sih Pak, gimana? Masih bingung ya, gimana? Apa perlu didiskusikan lagi dengan dosen dari instansinya dulu ya Pak? Sebetulnya tidak perlu ya, artinya begini, ketika relate itu kalau Anda hanya menjelaskan bagian yang Anda kerjakan itu apakah tidak bisa? Misal, harusnya pekerjaannya itu A, B, C, D. Tamara mengerjakan A, B, teman Anda mengerjakan C, D. Nah, apakah itu nanti tidak bisa dibuat laporan kira-kira? Saya kurang tahu sama bagian yang satunya sih Pak. Kalau bagian saya mungkin bisa dijadikan laporan sendiri, tapi yang satunya ini itu kayak masih masuk metodenya juga Pak. Ya, ini nih satunya siapa sih? Mungkin bisa bercerita juga, mungkin bisa bertanya agar lebih jelas. Satunya siapa? Maaf Pak, satunya saya Pak, Ayu Pak. Nah, Ayu merasa apa yang sudah kamu kerjakan di KP-mu itu bisa jadi berdiri sendiri di sebuah laporan atau bagaimana Ayu? Bisa Pak, bisa. Nanti kita bagi lagi aja Pak. Soalnya kemarin juga sebenarnya udah kita bagi sih Pak. Cuman ya emang yang di akhir-akhir itu kita bareng-bareng kayak gitu. Jadi mungkin nanti kita omongin lagi. Kalau ternyata memang ada yang bareng-bareng, itu redundan tidak apa-apa. Misal contoh, Anda melakukan A, B, C, D, E, F gitu prosesnya ya. Tamara mengerjakan A, B, Ayu mengerjakan C, D, lalu E, F-nya dikerjakan bersama-sama. Ya, nanti terjadi 2 laporan yang berbeda. Yang pertama adalah Tamara menjelaskan A, B, Ayu menjelaskan C, D, lalu nanti E, F-nya itu di bagian bawah Anda sampaikan bahwa ya dijelaskan seadanya bahwa ternyata Tamara itu di flowchart yang mungkin A, B, C, D, E, F, Tamara itu mengerjakan yang AB-nya begitu dan EF-nya secara bersama-sama, yang AB-nya sendiri. Nah, bagian CD itu nanti ada penjelasan yang diberikan oleh Ayu di laporan si Ayu sendiri. Itu nggak apa-apa, tidak masalah. Lawang kerja praktik itu kan laporannya itu juga tidak mungkin dibuat-buat ya. Maksudnya proses pelaporan itu kan adalah untuk menjelaskan apa yang sudah Anda lakukan gitu. Ketika itu memang yang Anda lakukan adalah itu, ya itu yang perlu Anda jelaskan. Gimana, Tamara mukanya kok kayaknya masih bingung ya? Halo? Halo? Suara saya terdengar tidak ya? Iya Pak, terdengar Pak. Masuk Pak, masuk. Tamara mungkin. Halo Tamara, gimana? Masih sedikit sih Pak, nanti saya... Oke. Jadi kalau ternyata memang masih mungkin koneksi saya kurang stabil tadi Pak. Ya nanti coba saya diskusikan dengan Ayu lagi ya Pak. Ya, nanti kalau ternyata emang masih bingung, silakan PM saya saja ya. Nanti akan kita cari ya, Pak. jalan. Ya, terima kasih Tamara, pertanyaannya baik sekali.
Selanjutnya kepada Bella dipersilakan untuk bertanya. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Nah, mau bertanya Pak, tapi sebelum bertanya itu mau ngasih tahu Pak kepada teman-teman juga kalau form penilaian kerja praktek itu didapatkan dari JTIK Pak. Waktu itu kan saya sudah buat surat tugas. Nah, habis itu dari JTIK-nya itu ngasih form gitu Pak. Nah, nanti baru nilainya itu dikasih ke Bu Dia gitu Pak. Karena saya sudah dapat tersebut. Lalu pertanyaan saya Pak, kan itu tadi ada pembimbingan dengan dosen pembimbing utama sebanyak 4 kali Pak. Nah, ketika kita melakukan pembimbingan tapi melalui via chat atau daring gitu Pak, misalnya kita mengirimkan laporan lalu dosen itu mengomentarinya daring juga gitu Pak, itu apakah termasuk dalam bimbingan atau bukan Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bella atas pertanyaannya. Pertanyaan yang baik sekali. Di masa-masa seperti ini adalah masa-masa genting atau masa-masa krisis kesehatan. Kalau memang ternyata kita tidak bisa bertemu secara luring, ya pasti satu-satunya cara pembimbingan adalah secara daring. Oleh karena itu, salah satu syarat tadi persetujuan laporan itu boleh dari screenshot ataupun dari tanda tangan di atas draft laporan Anda yang Anda scan atau Anda skanasi. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk pembimbingan, Bella. Apabila ternyata memang pembimbingannya dilakukan secara daring, dalam hal ini adalah chat, habis itu nanti dibalas oleh beliau dengan komentar-komentar, kan itu bisa didokumentasi ya, betul ya? Bisa didokumentasi, ada buktinya, dan Bapak atau Ibu dosen pembimbing utama juga pasti masih ingat. Nah, artinya itu juga masih termasuk ke dalam pembimbingan. Jadi jangan takut. Artinya bukan berarti, let's say Anda sekarang posisi ada di Lampung Timur atau di Lampung Utara, harus ke kampus hanya untuk berdiskusi, mendapatkan tanda tangan secara luring itu bagi saya juga nonsens ya di kala pandemi seperti ini. Jadi tidak apa-apa. Itu adalah kompromi yang perlu dilakukan di masa pandemi seperti ini. Terjawab ya Bella ya? Jadi nggak apa-apa Ya, Bella. Pak, terjawab. Ya, terima kasih sama-sama. Pak. Yuk, terima kasih. Kita bisa lanjut kepada Silia. Silia, silahkan dijelaskan apa yang ingin ditekan. Halo? Halo, Silia? Belum di... Pak, izin bertanya. Iya. Kan misalkan nih Pak, saya kan bimbingan tapi kurang dari 8 itu Pak gitu. Tapi laporannya udah selesai gitu-gitu loh Pak. Itu tetap dilaksanain bimbingan atau gimana ya Pak? Kurangnya berapa kali ya? Saya sama Afi bimbingan sama Bu Ana. Ini sih Pak, via Zoom-nya baru sekali. Kalau nggak salah Pak. Terus selebihnya via chat Pak, kayak nanya mengenai skrip, terus mengenai laporan ada revisi atau tidak gitu Pak. Cuma kalau laporan itu cuma sekali aja Pak, habis itu udah nggak ada lagi Pak. Oke, Anda di Purino ya berarti ya ini Silia? Bukan Pak, dari 8 Pak. Coba dibaca lagi. Yang 8 kali itu pembimbing instansi atau pembimbing utama di kampus? Coba tuh. PPT-nya di depan Anda tuh, coba dibaca dulu. Yang 8 kali itu dari kampus, Pak. Coba dibaca lagi. Melakukan pembimbingan bersama pembimbing instansi sebanyak minimal 8 kali. Dan pembimbing utama di kampus sebanyak minimal 4 kali. Kalau Bu Ana adalah pembimbing utama di kampus, berarti 4 kali saja. Dan 4 kali ini tidak berarti harus bertemu luring gitu, tidak. Kan Bu Ana juga sedang cuti. Kalau ternyata Anda chatnya seminggu sekali selama sebulan, kan itu sudah 4 kali. Iya, Pak. Gitu ya. Jadi bukan 8 kali. 8 kali itu dengan Pak Atrionnya mungkin, atau mungkin dengan Pak Hartanto atau Hartono yang di 8 mungkin.
Ya. Itu harus 8 kali minimal. Gimana? Menjawab? Menjawab, Pak. Berarti misalkan dari, kan tadi ini ya Pak, berarti kalau misalkan sama Pak Priyatnanya di Zoom-nya cuma 3 kali, terus lebih chat, nggak apa-apa kan Pak ya? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Masa daring seperti ini kan seluruh bentuk dari diskusi kan juga allowed ya. Maksudnya bisa via Zoom, bisa via Meet, bisa via chat, ataupun bahkan mungkin via Twitter atau via DM Instagram mungkinnya Anda dengan dosen pembimbing utama ataupun pembimbing instansi Anda ternyata menemukan cara yang unik itu. DM Instagram buat bahas laporan juga ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kan intinya terjadi interaksi atau terjadi proses pembimbingan. Itu sih, Silia. Berlaku untuk semua juga sebetulnya. Jadi tidak hanya luring saja yang dihitung, daring juga tetap dihitung, apapun bentuknya. Terima kasih Silia atas pertanyaannya. Silakan ke Soli, tanya lagi. Mau tanya apa Soli? Halo? 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 Ini koneksi saya atau gimana ya? Koneksi Bapak tidak apa-apa, Pak. Oke. Nggak maksudnya suara saya oke. Soli? Halo, Soli, apakah ada di tempat, Soli? Halo? Halo? Ya, Soli mungkin nanti ketika koneksinya sudah oke, bisa menyampaikan kata-kata izin bertanya lagi ya, agar nanti bisa dimasukkan ke dalam antrian lagi. Selanjutnya silakan Reza, Muhammad Reza Ulfa. Izin bertanya Pak soal ya, monggo, gimana? Jumlah bimbingan sama dosen sama pembimbing utama Pak. Kan saya pembimbing utama saya sama Pak Adam. Ya. Nah saya juga bertanya sama dosen pengampu KP Pak. Apakah dosen pengampu KP bisa termasuk dalam bimbingan untuk dosen pembimbing utama nggak Pak? Tidak. Berarti yang jumlah 4 kali bimbing utama harus dosen pembimbing utama ya Pak? Iya. Kalau diarahin oleh pembimbing utama gimana Pak? Untuk bertanya mengenai teknis dari kerja praktek Anda atau mengenai administrasi. Kalau teknis dari kerja praktek ya itu berarti bolehlah dimasukkan. Jadi kalau mengenai administrasi pertanyaannya itu tidak boleh dimasukkan. Teknis apa Pak? Teknis praktek di lapangannya tuh Pak, yang di instansinya Pak. Teknis praktek di lapangan itu maksudnya gimana? Pertanyaannya apa? Kayak apa namanya? Dari kita apa Pak? Bimbingan dari dosen bimbingan dari pihak instansinya gimana? Sabtu nanya kayak permasalahan yang ada di instansi gitu Pak. Itu merupakan bagian dari pelaksanaan kerja prakteknya atau tidak? Maksudnya Pak? Pertanyaan-pertanyaan Anda itu loh berhubungan dengan pelaksanaan kerja prakteknya atau tidak? Iya Pak, berhubungan Pak. Ya, contohnya seperti apa? Contoh konkret aja. Anda tanya ke Bu Ana berarti kan ini? Tanyanya ke Bu Ana, tanya apa? Kayak saya waktu pertama kali KP di instansi itu Pak, kami belum ada ngelakuin kegiatan yang berkaitan dengan geomatika Pak. Kali kan kami cuma sekedar berkas-berkas saja tentang surat-surat. Nah, saya bertanya Bu Ana, kalau ini masih berkelanjutan sampai akhir KP gimana Bu? Nah, kata Ibu Ananya kan, coba ayo komunikasi sama Pak Adam. Sabtu Pak Adam bilang, coba tanya lagi sama Bu Ananya gimana gitu Pak. Apa itu termasuk bimbingan juga sama
Bukan. Buana atau enggak, Pak? Bukan ya. Itu kamu tanya Bu Wana sebagai pengampu KP, bukan tanya Bu Wana sebagai instansinya. Pembimbing instansi atau pembimbing... Anda ini instansinya di mana sih? Di BPN, Pak. Oh ya, bukan. Berarti pembimbing utama adalah diskusi dengan Pak Adam saja, bukan dengan Bu Wana. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Silakan selanjutnya kepada Novel. Terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Monggo gimana? Jadi saya sama Adit ini sekarang udah di Purino SIG itu, Pak, ikut KP-nya. Nah, pembimbingnya kan cuma satu tuh, Pak. Karena kan kita cuma ikut penelitian itu sendiri. Nah, berarti kalau misalkan satu itu pembimbingnya cuma Pak Adam doang tuh, Pak. Dari instansi berarti nggak ada tuh, Pak. Kalau bisa kayak gitu. Enggak. Sekarang pertanyaannya, di list Anda yang saya berikan tadi itu, pembimbing utama Anda siapa? Nah, pembimbing utamanya Pak dosen peralihan sih, Pak. Pak Agung Mahadi, Pak. Ya sudah, ya berarti pembimbing utama Anda adalah Pak Agung Mahadi. Pak Adam itu adalah bukan dosen. Pak Adam itu bertindak bukan sebagai dosen pengampu utama. Pak Adam bertindak sebagai pembimbing pendamping dari instansinya. Karena Anda dari instansi Purino, begitu. Jadi, dengan Pak Adam minimal 8 kali, dengan Pak Agung Mahadi minimal 4 kali. Gitu. Nah, nyambung lagi sih, Pak, sama terkait nanti pas presentasi, Pak. Kan pas presentasi, misalkan nanti di Simnas atau di uji kerja praktik itu sendiri, Pak, kan saya lakukan berdua nih, Pak. Nah, jadi laporannya memang kita satu gitu, Pak. Nah, itu nanti pembagiannya seperti apa, Pak? Pembagian apanya maksudnya? Ya, dalam presentasinya sih, Pak. Oh, itu terserah Anda. Itu terserah Anda nanti. Kalau memang Anda dalam grup begitu ya. Ini berarti Novel dan Adit satu grup gitu ya. Laporannya hanya satu gitu kan. Berarti nilaimu dengan nilai Adit yang menjadi perbedaan hanyalah sikap Anda ketika presentasi dan sikap Anda ketika KP. Kalau untuk secara substansi, nilai Anda dan nilai Adit akan sama karena laporan dan presentasinya cuma satu. Nah, untuk pembagiannya Novel jelasin apa, Adit jelasin apa, itu terserah Anda. Yang penting Novel dan Adit ada waktu untuk menjelaskan di presentasi tersebut. Maksudnya bukan Novel bagian asisten sorot aja, Adit yang menjelaskan semua, tidak. Harus dibagi-bagi secara rata. Nah, nanti nilainya bagaimana ya, dari bagaimana Anda membawa diri Anda ketika presentasi. Kalau itu Mas harusnya sangat teknis ya, jadi bisa Anda, artinya terserah Anda dan Adit bagaimana pembagiannya. Untuk presentasi ya ini artinya. Kalau ternyata di Simnas, saya tidak akan saya tidak akan menghalangi Anda apabila ternyata Anda ini merupakan satu kelompok ya. Jadi nanti di Simnas juga boleh dua-duanya melakukan presentasi secara berbarengan gitu boleh. Gitu. Baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama Novel. Ini berlaku untuk semua juga ya. Pertanyaan Novel tadi jawabannya bedakan antara pembimbing instansi dengan pembimbing utama dari kampus. Bisa jadi sama, bisa jadi dua-duanya dosen kita. Ya, karena emang kebetulan ada yang KP di kampus kan. Tapi yang penting untuk seluruh urusan pembuatan laporan dan nanti nilai itu bersama dosen pembimbing utama, bukan dengan pembimbing pendamping dari instansi. Jadi kalau yang tadi ditanyakan oleh Novel, apakah Pak Adam semua? Tidak. Pasti pembimbing utama, bisa jadi Pak Adam, bisa jadi yang lain. Nah, kalau yang lain dalam hal ini Pak Agung Mahadi dalam kasus Novel, ya berarti dengan Pak Agung Mahadi minimal 4 kali, dengan bahasan, laporan, dan juga nanti finalisasi dari kerja praktek. Ini berlaku untuk semua juga ya. Yang mungkin bingung, terus pembimbing saya siapa ya Pak? Nah, Pak Adam atau dalam hal ini adalah pembimbing pendamping dari instansi itu jangan dianggap sebagai dosen geomatika, tapi dianggap sebagai pembimbing pendamping dari instansi. Begitu. Terima kasih pertanyaannya, Novel. Lanjut kepada Mega, dipersilakan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Ingin memastikan sih, Pak. Tadi sebenarnya udah beberapa ada yang nanya, cuman saya masih kurang yakin. Jadi tuh saya kan sama Dida itu KP di
instansi BPPT ya Pak. Nah, topik kami itu sama pengolahannya, tapi dibedakan studi wilayah aja. Jadi pas laporan ke BPPT-nya itu, BPPT-nya minta laporannya tuh individu Pak, tapi pas kita presentasi sama pihak BPPT itu digabung jadi satu sekali presentasi. Nah, apakah pada saat kita ngasih laporan ke kampus itu tetap masing-masing atau digabung? Terus untuk kalau kita presentasi di Simnas, apakah bisa digabung juga atau tetap sendiri-sendiri, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Pertanyaannya saya kembalikan dulu. Dosen pembimbing utamanya sama atau berbeda? Sama, Pak. Oke, dosen pembimbing utamanya sama. Tapi Anda studi kasusnya berbeda ya, ini kalau saya tangkap, betul nggak? Iya, wilayahnya beda, Pak. Ya, dan laporannya juga berbeda kan sebetulnya? Iya, kalau yang diminta sama instansinya, Pak. Oke. Tapi Anda mendaftar sebagai satu tim ya? Iya. Dosen pembimbingnya siapa kalau boleh tahu, pembimbing utamanya? Buana, Pak. Oke, laporannya berbeda. Berarti ini mirip dengan siapa namanya kasusnya yang pertama tanya tadi, saya lupa yang namanya. Elvira. Elvira. Ya, Pak. Jadi ini dibuat individu aja. Oh, dibuat individu. Tapi pada saat seminar nanti boleh digabung apa gimana, Pak? Kalau ketika seminar nanti, karena studi kasusnya berbeda ya, dipisah aja deh, nggak apa-apa. Oh, dipisah, Tadi saya Pak. bilang, Bu Ane. Tapi sebenarnya kayak cuman beda di hasil analisis gitu sih, Pak. Ya pasti, kayak Pak. Ya pasti, namanya metodenya beda. sama sih, Pak. Ya jelas, beda studi kasus tuh metode pasti sama. Oh. Gitu. Kalau dari saya sih lebih baik dipisah saja. Nanti di mana bukan formulir, di sheet KP-nya Anda bisa tuliskan bahwa Anda jadi individu. Oh iya, Pak. Ya, thank you. Terima kasih. Pertanyaannya, yuk sama-sama. Sebelum saya lanjut ke Nurul Juliati, saya ingin menjawab Raffi terlebih dahulu. Spreadsheet dosen pembimbing itu bisa Anda buka sendiri ya, tidak perlu saya yang membukakan untuk Anda. Anda bisa tinggal klik aja nih daftar KPGT. Saya ingin menjawab Raffi dulu. Karena pertanyaannya seharusnya bisa Anda jawab sendiri bahwa di daftar KPGT bisa Anda buka dan bisa Anda cek di situ. Tidak perlu menunggu saya yang membuka spreadsheet-nya. Oh iya Pak, iya Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Lanjut. Ya, Nurul Juliati dipersilakan. Izin bertanya Pak, sama yang kayak disampaikan oleh Mega. Tapi ini kan saya sama Elvira kan satu tim ya Pak ya. Pengen ikut simposium tapi metode, latar belakang dan semua itu sama, hanya hasil dan analisisnya aja berbeda Pak, seperti yang Mega. Itu benar-benar nggak bisa digabung gitu ya Pak ya, abstrak, terus seminarnya juga gitu Pak. Anda berarti yang sama dengan Elvira kan? Iya, 3 orang satu tim, tetapi dosen pembimbingnya beda ya? Ya kan? Iya Pak. Ya, dipisah aja nggak apa-apa. Ya Pak, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya Citra, monggo. Silakan bertanya Citra. Ya Pak, izin bertanya. Kayaknya pertanyaannya sama kayak Mega, tapi di saya putus-putus Pak. Jadi saya kan KP berdua Pak, sama Setia. Nah itu judul laporannya sama, topiknya sama, wilayahnya sama, tapi cuma beda di datanya Pak. Si Setia pakai Sentinel 2A, saya Landsat 8. Nah itu untuk seminar dan laporannya itu jadinya sendiri-sendiri atau? Oh iya, oke. Tapi waktu saya hasil laporannya itu dari instansinya minta satu aja Pak. Ini berarti beda. Mega masih on ya? Mega dari BPPT-nya mintanya sendiri atau pisah tadi? Kemarin tadi itu yang Anda sampaikan pisah ya? Kalau laporan pisah Pak, tapi kalau presentasi digabung. Nilainya pisah nggak? Nilainya dipisah, ada punya saya, ada punya Dida. Ya, berarti itu sudah benar.
Nah, kalau Citra statusnya sedikit berbeda. Nilainya Citra dipisah atau digabung? Ya, terima kasih Mega ya konfirmasinya. Sama-sama, Pak. Saya belum dinilai, Pak. Oke, tapi sejak awal digabung ya? Iya, laporannya digabung, terus Laporan persentasenya juga digabung, baru. persentasenya digabung. Berarti digabung. Digabung ya, Bingung Pak, pasti. laporannya? Bingung pasti anak. Waduh, ini kok ada yang digabung, ada yang nggak digabung, Pak. Ya, Pak, buat Citra digabung. Karena kasus Anda sedikit berbeda dengan Mega, ini menurut pandangan saya. Perbedaannya terletak pada instansinya meminta sendiri-sendiri atau terpis sendiri-sendiri atau digabung. Kalau Citra di awal sudah diminta untuk digabung, bahkan sampai presentasi dan laporan digabung. Nilai berarti kalau laporan cuma satu ya harusnya hanya juga digabung. Berarti artinya menjadi satu kelompok. Sedangkan yang Mega ini sebetulnya bisa dibilang dipisah. Kenapa ya? Mirip seperti punyanya Nurul Juliati dan Elvira, yaitu pekerjaannya berbeda, dalam hal ini studi kasusnya berbeda. Dan dari instansi tempat ininya, instansi tempat melakukan kerja prakteknya minta untuk laporan yang berbeda, ya, maka kita juga ikut jadi berbeda. Begitu. Menjawab ya Citra ya? Ya Pak, terus kalau misalnya saya mau ikut Simnas gitu Pak, pengumpulan abstraknya itu satu-satu atau perwakilan saja Pak yang ikut? Karena digabung jadi satu, tapi nanti ketika presentasi berdua ya? Oh, tapi yang daftar satu aja ya Pak? Ya. Kalau perlu mirip seperti yang sudah ditanyakan sama siapa ya kemarin tanya itu, Yustika apa kalau tidak salah, tanya ke saya melalui PM, Pak saya satu tim mendaftar Simnasnya gimana? Bisa pakai nama satu dan nama dua ya, jadi nama Anda misal contoh Citra titik koma Setia gitu. Paham nggak maksudnya Citra ya? Jadi namanya tetap berdua nanti yang dimasukkan. Yang presentasi kan berdua nanti. Gitu. Mungkin. Ya Pak, paham Pak. Ya, terima kasih. Raffi, apakah pertanyaannya sama dengan yang Anda sampaikan di chat atau ada yang berbeda? Silakan Raffi. Iya Pak, berbeda Pak. Oke, silakan Raffi. Kan yang saya KP-nya luring Pak di Jakarta kemarin. Nah, itu saya ingin menanya yang bimbingan sampai 8 kali Pak. Apakah itu dimulai dari pembuatan laporan atau dari awal kita KP itu udah bisa dihitung Pak? Mulai dari pertanyaan yang bagaimana cara pengukurannya seperti ini gitu Pak. SOP dalam pengukurannya, SOP dalam peraturan kontraktornya atau MK-nya gitu-gitu Pak. Dari awal, Raffi. Jadi tidak hanya membahas mengenai laporannya saja, tapi dari awal. Bahkan seharusnya pembimbingan dengan pembimbing pendamping itu malah memang teknis ya. Jadi artinya pertanyaannya harusnya malah teknis. Jadi kalau mungkin ada anggapan, oh berarti yang dinilai, yang dihitung cuma pembimbingan mengenai laporan ya, tidak. Jadi sejak awal, bahkan sejak teknisnya juga iya. Jadi kalau Anda tanya, Pak ini SOP-nya gimana ya, Pak ini teknisnya gimana, itu juga merupakan sebuah proses pembimbingan. Raffi. Oke ya? Baik Pak. Iya Pak. Terus pembuktiannya itu apakah sekedar foto atau bagaimana ya Pak? Tergantung dengan bagaimana pertanyaannya. Bagaimana prosesnya. Apabila prosesnya dilaksanakan secara luring, dalam arti bertemu secara langsung, selain foto, kan juga ada yang namanya lembar kontrol ya. Ada lembar, lembar monitoring diskusi. Ada di panduan di halaman terakhir kalau tidak salah. Nah, itu seharusnya ditandatangani oleh pembimbing dari instansinya. Kalau ternyata bentuknya chat, ya berarti bisa dilampirkan hasil chatnya sebagai salah satu lampiran yang ada di laporan nanti. Oh, kayak absensi ya Pak jatuhnya ya? Ya, seperti absensi. Nanti biasanya tanggal sekian kamu tanya apa, atau topik pertanyaan atau diskusinya apa, lalu tanda tangan dari pembimbing pendampingnya. Kalau saya seperti ini Pak, di hari pertama kita ngukur ini, terus
yang kedua kita melakukan ini seterusnya ya Pak ya. Dan kita dan saya dan Dava itu melaporkannya per minggu Pak. Tapi tiap minggu itu ada 6 ada 6 ini apa namanya 6 absensi. Terus jadi totalnya banyak sekali tuh ya. 4 pekan berarti ada jadi ada 24 gitu. Berapa ya jadinya? 30, Pak. Nah, dalam proses setiap kali Anda melakukan asistensi itu ada permintaan tanda tangan itu ada proses pembimbingannya kan pasti, entah dalam bentuk Anda presentasi atau Anda bertanya-bertanya, ada kan? Iya, ada Pak, ada. Berarti itu sudah bisa dimasukkan dalam proses pembimbingan. Jadi nggak apa-apa pakai bukti yang itu saja. Dari bukti absensi aja. Ya. Absensinya sudah sesuai format yang di panduan tidak? Belum lihat, Pak. Nanti saya lihat lagi, Pak. Tapi saya udah megang yang lama. Ya. Oh iya, pokoknya Pak. disesuaikan ya. Terima kasih pertanyaannya, ya, Raffi. Yuk sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mita. Kalau masih bisa tanya secara langsung. Halo Mita, tidak bisa ya? Ada Mita nggak di sini? Iya Pak, tapi suaranya nanti kadang keluar masuk Zoom gitu Pak. Ya nggak apa-apa, disampaikan aja. Iya kan jadi gini Pak, kemarin itu kan kami, saya sama Dewi itu kerja praktiknya secara luring. Nah, terus tuh kemarin waktu bimbingan sama pembimbing instansi, jadi kan kita ada proyek gitu tentang irigasi di Damraman. Nah, terus tuh kita setiap harinya kan kayak ya nanya terus loh Pak, masalah kerjaannya bagaimana gitu-gitu. Terus waktu sampai ke laporan juga kita selalu diawasin buat penulisannya yang bagus atau tulisan yang baik itu gimana gitu. Nah, cuma waktu di absennya itu kami kan nulisnya per minggu, ada absen harian juga absen per minggu. Cuma yang absen harian itu yang pelaksanaan kita ngapain aja, itu nggak kita tulis bimbingan sama pembimbing instansinya. Cuma yang kita tulis bimbingan sama instansinya itu cuma yang per minggu, dan kita itu cuma ada 7 minggu, jadi cuma 7 kali gitu Pak. Jadi bagaimana Pak? Oke. Selain Anda melakukan pembimbingan secara langsung, apakah ada momen ketika Anda mungkin nganggur-nganggur, saya mau tanya mengenai konsep ini ke bapaknya via chat dan masih disimpan chatnya atau tidak? Oh, belum saya cek. Nanti coba saya cek. Sepertinya kalau ada ternyata kalau ternyata ada itu bisa dijadikan tambahan sebagai bukti. Kalau ternyata memang sebetulnya bertanya terus setiap hari, ya mirip seperti Raffi seperti yang kasusnya, karena memang kalau di lapangan alias luring itu memang pasti hampir setiap hari bertanya-tanya dengan pembimbing pendamping, ya itu jelas. Kalau memang ternyata tanda tangannya hanya 7, maka nanti sebagai bukti administrasinya bisa ditambahkan dengan bukti-bukti obrolan dengan dengan pembimbing pendamping tersebut sebagai tambahan agar bisa lebih dari 8 atau minimal sama dengan 8. Begitu Mita. Ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada Adit yang ingin bertanya. Silakan Adit, apa yang ingin ditanyakan? Halo, kedengeran nggak? Iya, terdengar. Ini Pak, saya ingin menanyakan, kan dosen pembimbing utama saya, Pak Adam. Nah, saya sampai di ITERA pun sama Pak Adam itu, terkait bimbingan itu, gimana Pak? Apa ditambah jadi 12 kali atau gimana? Gini, apabila ternyata dosen pembimbing utama dengan dosen pembimbing instansinya itu sama, maka bedakan topik yang diasistensikan. Pembimbing utama itu akan banyak berfokus pada laporan. Pembimbing pendamping berfokus pada pelaksanaan teknis. Ketika hal itu adalah satu orang yang sama, dalam hal ini Pak Adam, berarti jumlahnya seharusnya itu sama, yaitu jadi tetap 12. Dalam arti minimal 8 kali kamu berdiskusi mengenai teknis bersama Pak Adam,
4 kali kamu berdiskusi laporan bersama Pak Adam. Laporan ini dalam arti bisa presentasi, bisa tanya format, dan sebagainya. Apakah kamu sudah melakukan hal-hal itu semua, Adik? Atau minimal sudah berapa kali melakukan pembimbingan sekarang? Sudah sih Pak, tapi kalau untuk kayak bimbingan laporan gitu, sering. Kalau untuk teknis itu belum tahu deh, belum kehitung. Nggak dihitung. Coba nanti silakan dihitung ya. Intinya secara umum dan secara fundamental tetap sama. Maupun orangnya, instansi, dan juga pembimbing dari kampusnya sama, karena ini adalah special case memang karena lagi COVID, tetap peraturan utamanya adalah minimal 12 kali. Dalam arti 8 kali teknis dan 4 kali pembimbingan laporan. Begitu, Adit. Semoga nanti cukup ya. Kalau ternyata kurang, nanti silakan disampaikan ke saya untuk bisa kita cari jalan keluar. Pak, makasih Pak. Sama-sama. Silakan. Sudah jam 10.30, saya buka sampai 10.40 lah, biar kayak kuliah ya, 100 menit. Kalau ternyata ada yang masih ingin bertanya. Semoga sudah jelas ya adik-adik sekalian. Kalau ternyata ada yang masih tidak jelas bisa disampaikan. Pun juga kalau merasa masih belum jelas bisa bertanya di dalam grup ataupun via PM. Apakah ada yang masih bertanya? Bu Tejo kasihan mulutnya masih dibuka terus. Iya, ini siapa yang bertanya ini? Sofian, Pak. Oh, silakan Sofian. Gimana Sofian? Izin bertanya, Pak. Jadi untuk bukti chat itu kan sama dosennya, Pak. Nah, tapi kalau dosennya itu, jadi kami itu kan sama Pak Satrio sama Pak Redo, Pak. Saya sama Pak Satrio. Jadi kemarin itu untuk teknisnya dia pakai mentor gitu, Pak. Jadi mentornya cutting gitu, Pak. Nah, terus nanya-nanyanya sama beliau. Dengan kakak tingkat Anda ya? Dengan kakak tingkat Anda ya, Sofian ya? Karena dan itu berhubungan dengan teknis kerja prakteknya kan ya, bukan berhubungan mengenai administrasi kan? Bukan, Pak. Oke, kalau begitu Anda perlu melampirkan dua hal. Yang pertama adalah bukti chat ataupun instruksi dari Pak Satrio untuk menghubungi kakak tingkat tersebut sebagai bukti bahwa memang Pak Satrio yang meminta, dan juga bukti chat Anda dengan kakak tingkat tersebut yang bersangkutan sebagai pengganti diskusi secara teknis dengan Pak Satrio. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Menjawab ya, insya Allah. Terima kasih, Sofian. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Ya. Silakan kalau ada yang masih ingin ditanyakan dan merasa bingung. Bu Tejo mulutnya masih lebar tuh, kasihan tuh. Kering nanti lama-lama. Ada yang masih mau bertanya lagi? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan, Dava. Dava, Pak. Ini Pak, terkait ujian kerja praktik kan Pak. Nah itu ada dua opsi kan Pak, Bapak kasih. Yang pertama dengan Simnas esok ini, dan juga yang kedua mengikuti jadwal yang dari Prodi ya Pak. Ya. Nah yang saya tanyakan kira-kira yang kalau misalkan ujian kerja prakteknya itu kalau yang dari Prodi itu offline atau online ya Pak? Insya Allah daring. Oh daring ya Pak? Ya. Nah itu juga kemarin kan kami mau presentasi dengan instansi itu Pak. Tapi dari beliau juga dari pihak kepala bidangnya belum dapat waktu Pak untuk waktunya. Jadinya kalau boleh misalkan daring lewat daring lewat online itu dia ingin join gitu Pak untuk terkait presentasi. Boleh. Boleh Pak? Boleh. Kalau emang ternyata ingin dibarengkan kan ya, namanya satu itu dua pulau terlampaui ya tidak masalah ya. Kan juga mumpung daring kan begitu. Oh intinya kalau dari saya pribadi ataupun secara prodi, kita sama-sama membawa semangat bahwa masa sekarang adalah masa krisis ya, belum masa normal. Jadi ketika kita juga merasa bahwa lebih baik bisa daring,
ya kenapa tidak daripada harus luring. Karena bagi kami, kalau dari saya pribadi ya, dan juga dari Prodi, luring itu membawa terlalu banyak ketidaktentuan, jadi uncertainty-nya terlalu besar. Mungkin Prodi lain, seminar KP, sidang TA, ataupun seminar TA sudah luring ya. Tapi kalau kita untuk Prodi GT for foreseeable future, at least sampai kalau TA sampai Maret, kalau KP ya berarti sampai Desember, itu masih daring. Berapa? Karena kalau Anda lihat dari grafik-grafik COVID, itu kan itu Indonesia masih memprihatinkan ya. Malah kita tertinggi se-Asia sekarang begitu ya. Yang kalau di ASEAN atau Asia Tenggara sudah sejak kapan tahu kita udah paling tinggi. Artinya kondisi belum normal, kita masih belum bisa santai-santai duduk-duduk di gazebo tanpa social distancing tuh. Saya masih sangat tidak mau seperti itu. Jadi akan saya bawa ke daring tetap Pandava sampai Desember ini. Bahkan simposium besok juga daring gitu. Kalau ternyata Anda memilih untuk masuk simposium, nanti bapaknya dipersilakan untuk mengikuti simposium juga tidak apa-apa. Kalau ternyata memilih untuk ujian kerja praktek dari Prodi, juga tidak apa-apa. Nanti akan ada sedikit penyesuaian dari Prodi agar tetap bisa Bapak Kabitnya itu menghadiri dan mungkin juga menilai, karena kan beliau juga butuh menilai dari presentasi Anda. Terjawab, Dava? Sekiranya? Terjawab, Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Disilakan. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Masih adakah yang ingin bertanya? Halo? Mungkin sudah, Pak. Oke, sudah jam berapa ini? 10.37, masih tersisa 3 menit. Kalau memang ternyata tidak ada yang bertanya, saya ingatkan semuanya bahwa file-file yang dibutuhkan sudah ada di tempat-tempat yang saya berikan, baik itu di Google Drive ataupun di Google Form ataupun apapun yang lain. Harapan saya besar, meskipun di masa pandemi ini dengan sedikit penyesuaian-penyesuaian, kita masih bisa menyelesaikan KP dengan baik. Dan kenapa saya kok ingin menyelesaikannya di bulan November, sedikit mengingatkan bahwa angkatan 17 belum kemah kerja ya. Kemarin ada sedikit penundaan dari BPAKB. Nah, harapan kami besar bahwa pelaksanaan KP ini tidak bertabrakan atau tidak bersamaan dengan kemah kerja, sehingga nantinya Anda tidak merasa terberatkan karena harus melaksanakan banyak pekerjaan di waktu yang sama. Saya juga mohon bantuan dari kalian untuk mengingatkan kepada dosen pembimbing utama kalau ternyata memang masih kurang responnya, dan juga saya ingatkan untuk selalu berkoordinasi dengan saya, komunikasi saja ya. Karena kalau kata orang kalau tidak berkomunikasi kan kita tidak bisa telepati. Saya tidak bisa tahu ingin kalian, pertanyaan kalian apa sebelum kalian bertanya. Saya soalnya bukan Deddy Corbuzier ya. Saya juga bukan ahli telepati gitu. Bukan Roy Suryo juga, bukan ahli telematika juga. Jadi nggak bisa. Harus ngomong, kalau nggak ngomong nggak bisa. Mungkin itu saja dari saya. Bagi yang merasa belum absen, disilakan untuk segera absen. Kalau waktu absen sudah habis ya berarti bisa via iOS, ataupun kalau memang ternyata poketnya bermasalah, bisa PM ke saya dengan membuktikan kehadiran Anda, yaitu muka Anda di dalam Zoom meeting ini. Biar cepat sih, biar selesai juga. Saya mau lihatkan ini dulu. Yang sudah hadir siapa saja. Boleh nanya lagi nggak, Pak? Iya, siapa nih yang mau bertanya? Pak. Mega, Pak. Mega. Ya, gimana Mega? Silakan. Itu kan ada form daftar isi, terus ada daftar bimbingan dengan dosen pembimbing kerja praktik. Ini daftar bimbingan dengan dosen pembimbing kerja praktik berarti dari mulai sebelum KP ya Pak? Apa pas laporan? Iya, dari sebelum KP.
Kalau ternyata Anda sudah sampai 10 kali dengan dosen pembimbing kerja praktek utamanya, ya nggak apa-apa. Makanya kalau tadi yang saya tanya, saya berikan informasi ke Cantika, kalau udah melakukan pembimbingan, tidak hanya laporan ya, tapi sejak awal mengenai teknis atau apa kepada dosen pembimbing utama, maka di sheet KP 2020 itu boleh diisi sebelum tanggal tersebut. Misal kayak kalau Mega melakukannya di bulan Juni, ya nggak apa-apa ditambahin minggu di Juni itu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Itu saja mungkin dari saya. Ada beberapa yang belum absen. Ada Ical, ada Sabrina, ada Dema, ada Fredik, ada Raihan Pakete, ada Elvira, ada Balkis, Rahiska, Andreas, Anas, Priscilia, Maharani Pratiwi, Yustika, Risna, Andreas, Ade Arfan, Silia, dan Wahyu Isan. Ini yang biasanya iOS itu ada Sabrina. Ya, yang merasa namanya tadi disebutkan, dipersilakan untuk menghidupkan kameranya biar cepat selesai absennya, adik-adik sekalian. Yang pertama, Ical, Sabrina, dan Dema. Sabrina biasanya iOS. Silakan, Ical sama Dema, ada mukanya. Ini saya share-nya saya hilangkan. Pak, saya hadir, Pak. Ya, sudah. Elvira hadir, Pak. Oke, ya, Elvira hadir, Raihan Pakete hadir. Oke, terima kasih. Pak. Siapa tuh, hadir, Pak? Pak. Hadir. Priscilia hadir, Pak. Ical hadir, Pak. Sabrina hadir, Pak. Hadir, Ya, Pak. Ical hadir, Pak. Coba, satu-satu ya. Sorry, Pak, nggak nyalain kamera, Pak. Iya. Tadi siapa yang sudah hadir? Priscilia udah hadir. Terus, ulangi lagi. Dema ada, Dema? Ical. Iya, Cal. Udah, Cal. Dema ada, Dema? Zahra, Pak. Zahra namanya tidak disebutkan. Silia Yustika, sudah. Pak. Ya, Yustika. Sisi ya, banyak yang belum masuk. Udah, Pak. Enggak jelas. Sorry. Siapa tadi? Yang barusan ngomong tadi siapa? Oh, Bila sudah kok. Bila sudah, Silia sudah. Yang belum nih saya ulang ya. Ada Dema, Fredik, Balkis, Rahiska, Andreas, Anas, Maharani Pratiwi, Risna, Andreas Fajar, Ade Arpan, dan Wahyu Ihsan. Andreas, Pak. Risna hadir, Pak. Andreas Balkis sudah. hadir, Pak. Risna sudah. Balkis hadir. Oke. Rahiska hadir, Sabrina hadir, Pak. Siapa hadir? Balkis hadir. Oh, Raiska sama Risna hadir ya. Oke, ya. Risna ada, Raiska sudah. Hadir, Pak Ical. Ical hadir. Iya, sudah, Cal. Iya. Saya ulang. Dema, Fredik, Anas, Maharani Pratiwi, Andreas Fajar, Ade Arpan, dan Wahyu Ihsan. Yang belum. Dema ada? Tidak ada kayaknya itu. Tidak ada emang. Terus Anas ada, Anas? Tidak ada. Maharani Pratiwi adakah? Tidak ada. Andreas Fajar? Tidak ada emang. Dan Ade Arpan? Tidak ada. Dan Wahyu Ihsan? Tidak ada. Oke, berarti sudah pas semuanya. Terima kasih atas kehadiran adik-adik sekalian. Waduh, telat 3 menit. Saya memohon maaf. Sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa di PM ataupun di grup seperti biasa. Dan ini pertemuan saya tutup. Oh, tapi sebelum ditutup, yang dipilih sebagai ketua kelas siapa? Ical, Pak. Ya udah, berarti Ical nanti ditandatangani ya, Ical ya. Kontrak kuliah skemanya itu ya. Saya tunggu Ical aja lah biar cepat. Ya. Oh, Ical dah. Iya, saya tunggu sampai jam. Saya tunggu sampai jam 11:30 ya. Tanda tangannya bisa secara daring saja. Gimana caranya, Pak? Coret-coretan di PDF. Oh, tanda tangannya PDF-in. Ya, enggak. Kan itu skemanya udah ada dalam bentuk PDF. Nah, itu Anda unduh,
lalu Anda berikan coretan tanda tangan Anda, nanti dikirim ke grup untuk saya tanda tangani. Jadi biar bisa menjadi bukti kita bahwa kita semua sudah sepakat dengan skema yang kita tentukan. Oke, bentar ya Pak ya. Tunggu ya sampai jam 12. Itu saja dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Pertemuan kita hari ini saya tutup. Yang sedang berjalan-jalan, selamat jalan-jalan. Yang baru bangun. Beda Pak, jalan-jalan. Tahu ya. Yang belum mandi, jangan lupa mandi. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Selamat berakhir pekan. Selamat malam minggu atau